Namanya saja gurah, dengan sendirinya kualitas pengerjaannya pun pasti tidak sempurna dan sangat rendah. Jadi kalau kita beranggapan gurah, cara yang tepat untuk membersihkan ruang bakar adalah Automotive Technology Development. Wealthy Advanced Technology Lubricants. Wealthy lubricant that never sleeps. Selamat berjumpa kembali di acara Real or Hoax. Hari ini saya Arif Hidayat akan membahas hal-hal yang biasa terjadi dan umum pada saat kita menservis atau memperbaiki kendaraan kita di bengkel. Dan semoga dengan adanya Real or Hoax ini akan memberikan kita wawasan yang lebih luas dalam mengerti dunia otomotif secara khususnya. Oke, kita akan mulai. Menjawab pertanyaan netizen otomotif Indonesia. Real or Hoax? Nomor 1. Real or Hoax? Oli harus mengikuti buku manual. Buku manual prinsipnya harus kita ikuti. Tapi kita harus tahu apakah buku manual yang merekomendasikan oli itu sudah berapa lama umurnya. Apakah tahun 70-an, 80-an, 90-an? Karena kalau kita lihat buku manual di tahun-tahun 20 tahun ke belakang, merekomendasikan kita menggunakan oli mineral grup 1. Sedangkan hari ini kita sudah berbicara masalah teknologi otomotif dengan sehingga teknologi pelumas yang jauh sudah lebih maju daripada 20 tahun yang lalu. Jadi kalau saya katakan real atau hoax mengikuti buku petunjuk dari pabrikan, sebenarnya harus kita ikuti, tapi kita harus lebih cerdas dalam menentukan pilihan kita dalam hal pelumas. Itu jawaban saya tidak bisa katakan real atau hoax, tapi harus kita ikuti, tapi harus dengan cermat kita dan cerdas dalam menentukan pelumas saat ini, karena teknologi pelumas yang sudah sangat maju. Nomor 2. Real or Hoax? Mobil tua tidak bisa pakai oli encer karena gap mesinnya besar. Mobil tua, mobil baru, semua sama. Penggunaan oli harusnya disesuaikan kondisi mobil tersebut. Mobil tua tidak mempunyai toleransi yang lebih besar daripada mobil yang baru. Semuanya sama. Jadi penggunaan oli yang tepat adalah yang terbaik. Apakah yang tepat itu? API-nya harus tepat. Kita harus bisa memilih API, contohnya yang terbaru, SP, Alsec GF6A, Alsec GF6B, HCA C5. Itu yang harus kita pilih. Kemudian dengan sendirinya pemilihan SAE-nya, viskositas yang kita akan berbicara, pada umumnya kita akan bicara 0W30, 0W20 untuk yang kurang lebih di atas 2019-2020 sampai hari ini kita baiknya menggunakan yang 20. Kalau khawatir gunakan yang 30. Jadi kalau menggunakan oli yang encer tidak ada masalah. Jadi kalau pendapat real atau hoax tidak boleh menggunakan untuk mobil tua, itu menurut saya. Nomor 3. Real or Hoax? Oli menggunakan engine flash hanya trik marketing, karena zaman dulu tidak ada engine flash. Zaman dulu, zaman yang kapan kita bicara? Karena bagaimanapun dulu kita tidak pernah berbicara yang namanya pembentukan lumpur pada engine oil. Hari ini dengan kemajuan teknologi kita berbicara bahwa dengan penggunaan oli yang salah
akan terbentuk lumpur. Dengan penggunaan oli yang salah akan menjadi engine terjadi knocking. Dengan penggunaan oli yang salah, kita akan membuat fuel efisiensinya berkurang. Jadi, oli yang telah dipakai atau teroksidasi selama sekian ribu kilometer harus dibersihkan. Kedua, karena fungsi filter tidak mampu menyaring oli sampai 100%. Dengan sendirinya, kotoran, lumpur, hasil oksidasi di dalam engine tersebut harus dibersihkan, dan penggunaan engine flush adalah perlu, bukan merupakan trik untuk bersih. Real or hoax, kendaraan baru harus in-dry-in agar performa mesin menjadi bagus. Konotasi kata in-dry-in menjadi hal yang terjadi setiap hari, terutama bagi pemilik kendaraan yang baru membeli kendaraannya, contohnya sepeda motor atau mobil. Dengan beranggapan bahwa motor baru itu atau mobil baru itu komponennya masih seret atau pelumasan belum sempurna. Menurut saya itu pendapat yang sangat salah, hoax. Karena kendaraan baru ataupun lama, pelumasan tetap harus berfungsi 100%. Kalau tidak berfungsi 100%, engine akan menjadi seize atau macet. Karena mesin itu digunakan bukan untuk disayang, tapi untuk dirawat dan untuk bisa memberikan hasil yang optimum. Itu. Nomor 5. Real or hoax, saat pagi hari harus memanaskan mobil. Panaskan mobil pada pagi hari, sebenarnya menurut saya itu hoax. Karena apa? Kenapa setiap orang beranggapan bahwa saya harus memanaskan mobil pada pagi hari? Karena pada zaman dulu masih menggunakan mineral. Pada saat pagi hari oli masih mengental, dan pada waktu engine sudah dipanaskan, dengan sendirinya viskositas oli itu akan mulai menurun. Itu karena kita menggunakan yang namanya semi-synthetic atau mineral oil. Jadi hari ini kita menggunakan yang namanya synthetic oil. Synthetic oil dengan kualitas yang baik, dengan API yang baik, tidak perlu dipanaskan lagi. Apalagi dengan penggunaan SAE no way. Pelumasan seketika terjadi pada saat engine dihidupkan, terutama di pada pagi hari. Menurut saya hal tersebut adalah hoax. Nomor 6. Real or hoax, saat ingin matikan mobil, harus digas terlebih dahulu. Ingin mematikan mobil harus digas terlebih dahulu. Pertanyaannya, kenapa kita harus menggas engine pada saat kita ingin mematikan engine tersebut? Kebiasaan ini datang dari zaman 30 tahun yang lalu, mungkin 40 tahun yang lalu. Karena kualitas baterai tidak seperti hari ini yang canggih dan mempunyai teknologi yang tinggi, mampu menyimpan tenaga yang besar dan lama. Mobil sebelum dimatikan, baiknya kondisi mesin dalam keadaan idle. Itu yang terbaik. Jadi kalau tanya real atau hoax, itu hoax untuk Nomor 7. Real or hoax, matikan AC terlebih dahulu sebelum matikan mobil. Matikan AC terlebih dahulu sebelum mematikan mobil. Kenapa? Karena dengan tujuan beranggapan bahwa AC itu akan memakan listrik atau power dari aki yang ada atau baterai yang ada. Itu adalah salah. Karena pada saat kita menghidupkan kendaraan dengan AC yang tidak dimatikan, dengan sendirinya kompresor AC itu tidak langsung bekerja pada saat kita menghidupkan mesin. Memerlukan delay time 10-15 detik baru kemudian kompresor AC bekerja. Sama dengan juga kita mematikan dan menghidupkan bolak-balik yang pada akhirnya akan merusak switch dari AC tersebut. Tidak ada positifnya dengan mematikan AC, jadi hoax menurut saya. Nomor 8. Real or hoax, mobil tua menggunakan oli viskositas rendah akan berisik. Mobil berisik atau tidak, pertama bukan karena viskositasnya. Berisik itu
karena penggunaan oli yang salah pada awalnya. Kita menggunakan oli terlalu tinggi, viskositasnya, SIA tinggi, contohnya 40, sehingga tanpa kita sadari, kita dengan sengaja merusak komponen dari kendaraan kita sendiri. Makanya, dengan penggunaan oli yang lebih rendah viskositasnya, akan ada sedikit bunyi. Tapi bunyi itu bukan karena membuat rusak, tapi bunyi itu membuat pelumasan yang tepat pada kendaraan kita. Selama ini yang kita anggap engine yang nyaman, suaranya tidak terdengar, itu karena penggunaan pelumas yang salah, terlalu kental. Gitu. Jadi hoax. Nomor 9. Real or hoax? Jika kendaraan ingin iri, harus di-remap. Kita membeli kendaraan, menggunakan kendaraan pastinya merupakan investasi yang bukan rendah nilai rupiahnya. Cukup tinggi. Dan pada saat kita berbicara irit yang bagaimana, hemat yang bagaimana yang kita inginkan pada saat kita mengendarai mobil. Karena kalau kita coba melakukan remap pada engine kita untuk irit, tidak mungkin bisa mencapai tenaga yang kita inginkan kalau kita mengurangi bahan bakarnya. Pengurangan bahan bakar dengan sendirinya kita akan mengganggu pembakaran. Pengganggu pembakaran berarti kita mengganggu sensor lainnya, contohnya sensor O2 ya, yang sangat penting bagi emisi gas yang terjadi. Oleh sebab itu, penggunaan remap dengan tujuan untuk irit atau ingin menambah tenaga adalah sangat salah, hoax. Nomor 10. Real or hoax? Gurah adalah yang tepat untuk membersihkan ruang bakar. Namanya saja gurah, dengan sendirinya kualitas pengerjaannya pun pasti tidak sempurna dan sangat rendah. Jadi kalau kita beranggapan gurah, cara yang tepat untuk membersihkan ruang bakar adalah pendapat yang sangat salah dan tidak benar. Jadi kita harus menggunakan suatu sistem pembersihan yang mampu membersihkan crown piston, valve, injektor, busi, dan semuanya. Itu baru namanya kita membersihkan ruang bakar, bukan dengan memaksakan cairan yang sangat keras untuk kemudian memaksa karbon yang terjadi di dalam ruang bakar itu untuk larut seketika. Jadi kita bisa bayangkan berapa kerasnya cairan pembersih ini, apakah tidak merusak piston, seal, dan lainnya yang ada di ruang bakar. Jadi itu hoax jawaban saya. Menjawab pertanyaan netizen otomotif Indonesia. Real or hoax? Semoga informasi real dan hoax ini berguna bagi pecinta WLT, dan jangan lupa untuk subscribe, berikan komentar, kemudian like untuk acara ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan di acara yang sama. Salam.